Dia Udin. Dia Udin. Dia Udin. Dia teh Udin. Dia Udin. Bapak saya Udin. Oh, Udin bapak. Dia Udin, bapak teh camat. Tetapi rupanya mungkin memang karena sudah sebelumnya itu sering bergaul di parkiran, kemudian di terminal di Ciroyom, kata pernah begitu. Oh, pernah Ciroyom? Ya, kemudian terakhir itu pernah guru-guru melihat ngenekin odong-odong. Oh, dia nggak masuk sekolah? Ya, nggak masuk sekolah. Nggak sekolah ngenekin odong-odong. Ya, kemudian kami coba cari ke rumahnya. Di rumahnya tidak ada. Kan kalau nggak salah bapaknya supir odong-odong ya? Bukan, Pak. Apa? Bukan supir odong-odong, itu kerja lapangan yang tidak tahu. Oh, jadi suka ngikut odong-odong weh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Ini kita pagi ini akan menuju ke acara English Camp di Villa Gaharu di Kecamatan Kiara Pedas. Kita akan lihat bagaimana acara itu berlangsung dan hari ini rencana akan ditutup oleh saya. Nanti kita kalau masih ada waktu kita akan juga nengok itu si Yanto ya. Yanto, anak yang dititipkan di SMPN 1 Kiara Pedas oleh Kang Didi dulu. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya, apakah rajin sekolahnya atau sangeunahna belang petong gitu. Kita akan cek, mudah-mudahan sekolahnya rajin. Kalau nggak rajin, faktornya apa, masalahnya apa. Karena ini anak sebenarnya mempunyai kecerdasan komunikasinya bagus, keberaniannya bagus, kemudian skill ngendangnya juga bagus. Mungkin ada lemah di beberapa hal ya, tapi itulah anak-anak. Jadi bisa bagus pada aspek tertentu, belum bagus di aspek yang lain. Jadi semua anak itu istimewa sesungguhnya. Maka kita akan lihat nanti, mudah-mudahan Yanto terus konsisten bisa berkembang. Kalau nggak bisa berkembang di situ, mudah-mudahan dia masih terus bisa berkembang di aspek-aspek yang lain. Mudah-mudahan dia tetap sekolah ya. Oke. Ya, ini kita sudah sampai ke Kiara Pedas. Dan ini saya ketemu sama kepala sekolahnya Yanto ya. Yanto itu anak yang dititipkan Pak Dedi untuk sekolah di SMPN 1 Kiara Pedas di Pasugeng ya. Iya, betul. Yang pinter ngendang, yang ditemukan Pak Dedi. Iya, ngendangnya bagus. Ya. Yang ditemukan Pak Dedi dulu waktu markirin Pak Dedi di jalan. Ya, karena itu masih anak sekolah ya, usianya berapa? Usia SMP itu. SMP. Ya. Nah, saya cek beberapa waktu lalu saya ke sana waktu ada Atep sama Tantan ke situ, ada Aksara ya. Betul. Itu masih ada Yanto di situ sampai ngendang segala macam. Memang bagus. Bagus ngendangnya. Nah, gimana ini Yanto hari ini di sekolah itu? Ya. Jadi Yanto itu semenjak didaftarkan di sekolah di SMP 1 Kiara Pedas itu memang beberapa hari, bahkan sekitar 3 minggu dia itu masuk sekolah. 3 minggu? Ya. Sekolah minggu. Rajin sekolah. Bahkan seragam baru dan sebenarnya semangat. Iya, akan dibelikan waktu itu seragam baru. Betul.
Dan karena dia bacanya tidak lancar, Baca nggak lancar, Ya. tapi ngendang pinter. yang pinter, mau baca tulisnya tidak lancar, sehingga kami kelompokkan pada siswa yang Berkebutuhan khusus. Betul. Ya, siswa yang memerlukan penanganan khusus. Betul. Karena nggak bisa baca Ya. Yantonya. Ya. Akhirnya dengan guru yang khusus membaca setiap hari, itu sudah mulai sudah lancar, mulai baca mengeja huruf, sudah mulai menggabung-gabungkan huruf, sudah Mulai lancar. bisa nyambung-nyambungin huruf. Betul, tetapi rupanya mungkin memang karena sudah sebelumnya itu sering bergaul di parkiran, kemudian di terminal di Ciroyom, kata pernah begitu. Oh, pernah Ciroyom? Ya, kemudian terakhir itu pernah guru-guru melihat ngenekin odong-odong. Oh, dia nggak masuk sekolah. Ya, kalau sekolah. Nggak sekolah ngenekin odong-odong. Ya, kemudian kami coba cari ke rumahnya, di rumahnya tidak ada. Kan kalau nggak salah bapaknya supir odong-odong ya? Bukan Pak, Apa? bukan seperti odong, itu kerja lapangan yang tidak tahu. Oh, jadi Bukan. suka ngikut odong-odong weh? Ya, kemudian saya lewat guru, saya datang ke rumah, nggak ada. Kan suka tidur di polsek. Betul. Dia pernah dicari ke polsek nggak? Akhirnya oleh sekolah melalui kecamatan. Pak Samad. Ya. Pak Diaudin, karena waktu itu yang dititipin Pak Samad kan. Betul, melalui Pak Dedi. Pak Dedi nitipin Yanto ke Pak Samad. Ya. Pak Samad terus Ada Pak Dedi lagi pegawai kecamatan di situ yang suka diperintahkan untuk mengontrol. Pak Dedi. Ya. Pak Dedi itu pegawai kecamatan. Mohon. Diminta ngontrolin Yanto tiap hari ke Betul, sekolah. betul. Ada dikontrol. Ya awal apa ada, makanya pada saat akhir-akhir beberapa hari setelah itu tidak ada, kami komunikasi dengan kecamatan. Pak Dedi Kecamatan. nyari, ternyata memang dicari tidak ada Pak. Nggak ada. Ya. Di kecamatan juga nggak ada. Ya, Di polsek nggak ada. Betul, di pos nggak ada. Kan suka tidur di polsek katanya. Mohon ke rumah, pesan orang tuanya suruh ke sekolah, sudah bilang iya ibunya, tapi Dari rumah berangkat. memang tidak ada. Jadi orang tuanya tidak mengetahui kemananya gitu Pak. Oh, jadi orang tuanya juga nggak tahu Yanto itu ada di mana. Iya betul. Di sekolah nggak ada, di polsek nggak ada, di rumah juga nggak ada. Betul. Sampai sekarang orang tuanya nggak tahu. Nah, sejak ini belum, kami tidak komunikasi lagi dengan orang tua. Sama orang tuanya. Kami menyerahkan kepada kecamatan, karena agak dekat kecamatan rumahnya. Sehingga Oh, deket kantor kami kecamatan. berharap terpantau di mana gitu. Oh. Kalau kami berpesan mending kalau masih dia tuh mau ke polsek, diberitahu oleh kepolisian, mungkin minimal diajar baca dulu kepolisian, karena Iya. sepertinya lingkungan sudah enjoy di sana gitu Pak. Enjoy di kepolisian. Enjoy di kapolsek, di Ya. kantor polsek. Iya, betul. Ya minimal kalau ada di situ diajarin aja, minimal bisa Ya. baca ya. Betul, minimal bisa baca. Ya karena Yanto itu udah tahu duit. Betul. Ya kan? Betul Pak. Betul. Jadi dulu juga waktu ditanya, kenapa kamu nggak sekolah, markirin pengen duit, Ya. gitu. Jadi anak ini udah tahu duit, sehingga nggak sekolah pun dia udah dapet duit Dapat kan. duit, betul. Jadi udah enjoy, udah seneng. Ya. Jadi sudah punya trik, punya duit, menaikin odong-odong, markiran. Jadi sudah sangat tahu Iya, bagaimana cari duit, jadi gitu, Pak. Ya. pegang duit. Ya. Kalau ngenekin odong-odong, markiran itu kan dapat duit. Sekolah kan nggak dapat duit. Nah, itu. Ini problem. Ya. Saya banyak sekali nolong orang dulu sama Pak Dedi, ya masukin anak ke sekolah karena dia nggak sekolah, dimasukin ke sekolah, dibeliin tasnya, dibeliin Ya. bajunya, dibeliin bukunya, dibeliin sepatunya, dibeliin, Udah lengkap punya bahkan dia itu. ditawarin tinggal di sekolah, Ya. tinggal di rumah saya. Itu karena anaknya udah biasa, ada yang ngamen gitu, ada yang ngerongsok gitu. Dari situ dia anak-anak itu udah tahu duit Pak, Betul. dapat duit. Betul. Nah terus karena dapat duit, kalau sekolah kan nggak dapat duit. Betul. Sebenarnya termasuk Yanto tadi kami punya rasa Pak Yanto tepat kalau dimasukkan pesantren di sini. Tadinya begitu. Tadi kan kita kan punya boarding school itu. Iya. Sekalian nginep di sini mah tepat sekali gitu. Tapi ternyata dicarinya nggak ketemu, nggak ada Iya. lagi Pak. Memang tidak sederhana ngebantu anak-anak yang seperti itu, tidak sederhana, tidak mudah. Karena banyak variabel. Kadang kalau orang tuanya nggak mendukung, terus kebiasaan dapat duit, Iya. gitu. Karena ya orang udah punya duit, bisa nyari duit sendiri. Sekolah kan nggak dapat duit, Betul. gitu Pak. Jadi kadang-kala kayak gitu. Dan kita mempunyai kelemahan karena kan kita nggak mungkin ya disekolahin. Ya ini terus kita harus ngasih duit setiap hari. Betul. Kalau ngasih duit 5.000 masih mungkin. Ya. Tapi dia biasanya sehari-hari itu dapat lebih dari
ini lebih dari 5.000, ada yang dapat 30.000, 50.000, ya. Betul. Dari market dari desa yang lain tuh, ya betul. Iya. Dia sudah sangat tahu duit, jadi sudah tahu kalau duitnya cukup. Iya, untuk ada yang belanja dapat untuk- 50.000, ada yang dapat 100.000 dari ngamen itu, dari ngerongsok, dari markirin. Jadi mereka setiap hari dapat 50, 30.000, 25.000, sementara oleh kita disuruh sekolah. Ya, betul. Nggak dapat duit kan, capek juga, Ya. gitu. Jadi mereka lebih baik escape itu kabur, melarikan diri Nah, dari betul. dari pantauan kita, dari asuhan kita. Dan ini yang membuat yaitu anak-anak seperti ini tuh rawan nggak mau belajar, Ya. nggak mau sekolah, gitu. Sementara pemerintah punya program ini, maka gimana caranya ini harus dicari oleh kita. Apakah nanti di camp gitu, Ya. nggak boleh keluar, Ya. udah aja perketat atau Harus- gimana? iya, harus dalam. Betul. Kan sebenarnya kan Karena sekolah kalau nggak harus kayak belajar. gitu kabur terus, Ya. susah. Betul. Gitu. Ini yang menjadi hambatan kita. Jadi Yanto itu sekarang udah Tidak bersekolah lagi. bersekolah, nggak mau masuk. Udah berapa lama, Pak? 2 bulan terakhir nih, Pak. 2 bulan. Jadi Yanto udah nggak ada di sekolah nih. Dicari ke polsek nggak ada, di rumahnya nggak ada kan? Ya, nggak ada. Kata kepala sekolahnya ada kemungkinan di Ciroyom, Ya. ya. Betul. Nah, Ciroyom itu kan di Bandung. Di Bandung, betul. Jauh, di Ciroyom. Dia buka sendiri kan saya masih di sana Sering di Ciroyom. anak waktu di sekolah. Oh, waktu di sekolah dia cerita Ya, sering di kamu kehidupan Ciroyom. dulu di terminal Ciroyom gitu. Ciroyom itu ikut sama siapa sih? Ya namanya anak gitu mah. Kabur sama siapa? Kan jauh Ciroyom. Betul. Ciroyom itu kan ada pasar ya. Ya. Jadi anak usia berapa sih, Din? Sekitar 13-an 14. Ya, anak usia SMP itu. Ya. Jadi udah bergaul dengan kehidupan Ya. dunia luar, ngenekin, markirin, gitu. Jadi terminal Ciroyom ya, Ya. pasar Ciroyom. Jadi iya, kemampuan komunikasinya bagus, kemampuan ngendang bagus. Bagus. Memang kalau dia digabungkan dengan komunitas seni mah sudah selesai. Iya. Hanya bekal ilmu pendidikan. Iya, saya tahu itu. Dari segi bahasanya sudah bahasa gaul mereka. Iya, udah kayak orang tua bahasanya. Itu aja. Jadi kita ini banyak sekali ya kendala-kendala menangani masalah-masalah anak yang tidak sekolah, anak yang putus sekolah. Jadi tidak sesederhana, oh itu nggak sekolah, tolong dong, ditolong, masukin gratis, dibiayain. Tanpa biaya sekolah SMP memang gitu. Ah, Buku lengkap. buku lengkap, baju dikasih, sepatu dikasih, alat tulis dikasih. Kalau perlu orang tuanya dikasih beras, kasih beras. Tapi ya itu, banyak variabel yang membuat orang itu tidak tertarik ke sekolah. Iya. Duit. Anak kecil udah tahu duit, nyari duit itu enjoy. Bener nggak? Ya betul. Sudah malas berpikir untuk Pernah ngomong sama itu, sama apa? Sama itu, sama siapa? Sama orang tuanya. Ya, sama ibunya Pak. Yang suka di rumah kan ibunya yang mudah dihubungi. Oh. Tapi Gimana tanggapan orang tuanya? ya, dia juga mendorong untuk sekolah, tapi juga bagaimana? Iya, waktu dia dikasih tahu ini udah nggak ada gitu gimana? Waktu dikasih tahu Karena anak ini gimana ya Pak? Kalau dikatakan tidak nurut, tapi nggak nurut sama orang tuanya ya, juga. Artinya sudah punya gambaran keinginan lingkungan sendiri gitu Pak. Jadi kalau dikasih tahu orang tua agak bahasanya sudah agak beda lah, tidak bahasa yang normal kepada orang tua gitu. Jadi sebenarnya sudah namanya juga kalau di lingkungan terminal itu Pak. Iya. Sudah sulit. Orang tuanya udah nggak peduli. Punya bapak nggak sih? Masih punya. Masih punya. Serabutan. Ibu masih punya. Ya. Kakak juga punya. Betul, kakaknya juga Kakaknya ada. itu yang suka. Kakaknya sekolah nggak itu? Dulu pernah sekolah. Nggak, telah tamatan apa kakaknya? Kakaknya itu pendidikannya terakhir kurang tahu. SD. Apa SMP? Sampai SMP juga Pak. SMP kan? Iya. Kakaknya saya tahu. Dia itu kakaknya suka bawa mobil BUMDes. Betul. BUMDes kecamatan. Kakaknya mah agak bener, bukan bener-bener lah, ada mau usaha, mau kerja. Ya, gitu. Oke.